Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran ekonomi, yaitu kali ini dengan judul Jurnal Khusus Perusahaan Dagang. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian semua masih sehat-sehat? Ya, mudah-mudahan. Di sini kita bertemu lagi dalam pelajaran Jurnal Khusus Perusahaan Dagang, materi ekonomi kelas 12 SMA ya, bersama Ibu Marsuti. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kompetensi dasar kali ini adalah 35. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus atau spesial jurnal. Jurnal khusus atau spesial jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi. Jurnal khusus atau spesial jurnal yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang. Ada 4 ya. Macam jurnal khusus. 1. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi penerimaan uang dan untuk mencatat penjualan tunai. 2. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dan untuk mencatat pembelian tunai. 3. Jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. 4. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Penggunaan jurnal umum. Selain keempat jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang harus tetap menggunakan jurnal umum. Karena jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Kode jurnal. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Diberi kode JKM, artinya jurnal kas masuk. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, JKK kodenya, yaitu jurnal kas keluar. Ketiga, jurnal pembelian, ini diberi kode JB atau jurnal beli. Lalu jurnal penjualan diberi kode JJ atau jurnal jual. Nah, ini untuk jurnal khusus. Terus jurnal umumnya diberi kode JO, yaitu jurnal umum. Transaksi PD Ramai bulan Maret 2020. Transaksi ini ada pada video sebelumnya mengenai jurnal umum perusahaan dagang. Kali ini akan kita coba catat dalam jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Tanggal 5, dibeli barang dagang dari PD Agus 9 juta rupiah secara tunai. Ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau dengan kode JKK. Tanggal 8, dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta rupiah. Ini juga dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau JKK kodenya. Tanggal 10, dijual barang dagang kepada Tuan Iwan 7 juta rupiah secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. 2/10 N/30 ini kan dibayar paling lambat 10 hari mendapat potongan 2%, paling lambat 30 hari tanpa potongan. Ini dimasukkan dalam jurnal penjualan atau JJ. Tanggal 11, dijual barang dagangan kepada Tuan Amin seharga 18 juta rupiah tunai. Ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM karena ini mendapat uang tunai. Tanggal 12, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Iwan seharga 1 juta rupiah karena rusak. Ya, ini masuk dalam jurnal umum karena tidak bisa dimasukkan dalam jurnal khusus. Transaksi yang tidak bisa dimasukkan dalam jurnal
khusus itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 13 dijual barang dagangan kepada Tuan Sony secara kredit seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Ini adalah penjualan secara kredit, berarti dimasukkan dalam jurnal penjualan atau JJ kodenya. Tanggal 14 dibayar biaya angkut penjualan barang seharga 800 ribu rupiah. Ini ada uang keluar, jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal 16 dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Karena ini pembelian secara kredit, maka dicatat dalam jurnal pembelian atau JB. Tanggal 17 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari firma Badu karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 2 juta rupiah. Nah, ini tidak bisa dimasukkan dalam jurnal khusus, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret yang lalu. Ya, ini pelunasan karena itu dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Ada uang keluar berarti atau jurnal kas keluar. Tanggal 20 diterima pelunasan dari Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13 Maret lalu. Di sini menerima uang, berarti masuk dalam jurnal penerimaan kas atau JKM. Tanggal 21 diterima kembali pelunasan dari Tuan Iwan hasil penjualan tanggal 10 Maret lalu. Ini masuk dalam jurnal penerimaan kas atau JKM. Nah, waktu itu diminta setelah transaksi di atas dalam jurnal umum metode fisik dan periodik. Nah, sekarang ini kita coba catat dalam jurnal khusus ya. Ini karena soal yang kemarin kita coba dalam jurnal khusus ya. Nah, ini ada jurnal penerimaan kas. Ya. Kita coba dalam jurnal penerimaan kas, di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debitnya kas dengan potongan penjualan, kreditnya piutang dagang dengan penjualan, yaitu terus ada serba-serbinya terbagi terdiri akun, referensi, jumlah. Di tanggal 11 tadi dijual barang dagang kepada Tuan Amin seharga 18 juta rupiah tunai. Nah, di situ ditulis tanggal 11 keterangannya Tuan Amin karena menerima uang tunai kas 18 juta ya. Di sebelah debit kas, terus sebelah kreditnya penjualan. Ini sisi debit dan sisi kredit itu sama, 18 juta rupiah semua. Jadi kalau kita lihat jurnalnya kas debit, penjualan kredit. Terus tanggal 20 diterima pelunasan dari Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13 Maret lalu. Ini kita lihat tanggal 20 keterangannya Tuan Sony, terus dimasukkan di debitnya kas 2.940.000 karena ada potongan penjualan sebesar 60%. Tuan Sony ini kan tanggal 13 itu dengan tanggal 20 berarti itu 7 hari mendapat potongannya. Nah, piutang dagangnya 3 juta. Tanggal 21 Tuan Iwan ini diterima pelunasan dari Tuan Iwan hasil penjualan tanggal 10 Maret lalu. Di sini tidak ada potongan. Jadi kas masuk sebelah debit 6 juta rupiah, piutang dagang sebelah kredit 6 juta rupiah. Setelah dijumlahkan, kasnya berjumlah 26.940.000, potongan penjualannya 60.000, piutang dagangnya 9 juta rupiah, penjualannya 18 juta rupiah. Jumlah untuk debit dengan kredit ini posisinya sama-sama 27 juta ya. Itu untuk jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal pengeluaran kas, di sini ada 4 transaksi yang bisa dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 5 PD Agus ya, dibeli barang dagang dari PD Agus 9 juta rupiah secara tunai. Jadi tanggal 5 keterangannya PD Agus, ini pembelian kan, pembelian tunai, jadi pembelian debit, kas kredit ya. Ya, jadi pembeliannya 9 juta rupiah debit, kasnya kredit 9 juta rupiah. Terus tanggal 8 dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta rupiah. Sini ada beban angkut pembelian ya.
Di sini karena tidak masuk dalam utang dagang, tidak juga dalam kolom pembelian, berarti masuk dalam kolom serba-serbi, yaitu keterangannya akun beban angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah. Itu sebelah kreditnya kas 1 juta rupiah. Tanggal 14 dibayar biaya angkut penjualan barang seharga 800.000. Ini hampir sama, cuman beda. Tadi beban angkut pembelian, ini beban angkut penjualan. Ya, tanggal 14 keterangannya beban angkut penjualan, serba-serbinya beban angkut penjualan 800.000. Terus kasnya sebelah kredit 800.000. Terus firma Badu tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret yang lalu. Di sini utang dagangnya 8 juta, kasnya 8 juta. Di sini jumlah utang dagangnya 8 juta, pembeliannya 9 juta. Serba-serbinya masing-masing beban angkut pembelian 1 juta tambah beban angkut penjualan 800.000 jadi 1.800.000. Maka jumlah kredit kasnya adalah 18.800.000. Sini tidak ada potongan pembelian. Ya, kalau ada potongan pembelian dituliskan di situ. Jumlah debit dan kredit harus sama ini. Terus selanjutnya jurnal penjualan. Kalau jurnal penjualan mereka simple ini. Ini ada dua tanggal ya. Tanggal 10 dengan tanggal 13. Tanggal 10 dijual barang dagangan kepada Tuan Iwan 7 juta secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Ya ditulis tanggal 10 Maret keterangannya Tuan Iwan. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Terus debit piutang dagang kredit penjualan sebesar 7 juta rupiah. Maksudnya ini 7 juta rupiah itu dimasukkan di sebelah debit dalam buku besar piutang dagang. Terus buku besar penjualan sebelah kredit nantinya ya. Sebesar 7 juta. Tanggal 13 dijual barang dagang kepada Tuan Sony secara kredit seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 ya. Tanggal 13 keterangannya Tuan Sony. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Terus debit piutang dagangnya dengan kredit penjualannya sebesar 3 juta. Berarti ini maksudnya piutang dagang sebelah debit 3 juta, penjualan sebelah kredit 3 juta. Jadi karena ini contohnya cuma 2, jadi 7 juta tambah 3 juta berarti 10 juta rupiah untuk jurnal penjualan. Jurnal pembelian ini contohnya cuma 1 tanggal 16. Ya ini sebenarnya tidak 1 tapi bisa saja banyak, tapi ini karena ini contoh saja 1. Jadi firma Badu di sini dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Jadi tanggal 16 keterangannya firma Badu pembeliannya 10 juta. Utang dagangnya 10 juta. Ini sama-sama debit dan kredit sama-sama 10 juta. Kalau misalnya banyak ya tuliskan urutan lah ya. Terakhir jurnal umum. Di sini ada tanggal keterangan referensi debit kreditnya. Di sini ada 2 jurnalnya, yang tanggal 12 dengan tanggal 17. Di tanggal 12 diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Iwan seharga 1 juta rupiah karena rusak. Ya, di sini dibuat tanggal 12 keterangannya retur penjualan sebelah debit 1 juta rupiah, piutang dagang sebelah kredit 1 juta rupiah. Terus tanggal 17 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari firma Badu karena tidak sesuai dengan pesanan sehingga 2 juta rupiah. Itu keterangannya utang dagang debit 2 juta rupiah, retur pembelian sebelah kredit 2 juta rupiah. Maka jumlahnya sama-sama 3 juta. Jurnal umum inilah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, misalnya retur penjualan dengan retur pembelian. Ya, itulah jurnal-jurnal khusus dan jurnal umum yang ada dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus itu ada 4, jurnal umum ditambah dengan jurnal umum. Akhirnya ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.